Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, bertemu lagi kita di minggu ini masih dalam pembahasan yang sama dengan minggu lalu, yaitu kerajinan tekstil. Di minggu lalu kita sudah membahas fungsi, prinsip, dan juga sedikit ibu bahas mengenai jenis kerajinan tekstil. Sekarang kita lanjut mengenai jenis-jenis kerajinan tekstil. Selain tapestri, ada juga yang kedua yaitu batik. Pada batik terdapat ragam hias yang beraneka rupa. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Berdasarkan perkembangannya, ragam hias batik sangat dipengaruhi oleh budaya luar, sehingga dihasilkan corak batik yang beraneka ragam. Berdasarkan wilayah penyebaran motif pada kain batik, dan dilihat juga dari periode perkembangan batik di Indonesia, batik dapat dibagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman atau klasik, dan yang kedua batik pesisir. Pembeda kedua istilah batik ini terdapat pada cara pembuatannya dan motif corak batik tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. A. Batik pedalaman atau klasik. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Pada masa kejayaan kerajaan di Indonesia seperti Majapahit, kain batik hanya ditemui di kalangan raja-raja saja dan petinggi keraton yang boleh mengenakan kain batik. Ragam hias yang diciptakan pun bernuansa kontemplatif, tertib, simetris, bertata warna, terbatas seperti hitam, biru tua atau wedelan, dan soga atau coklat. B. Batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton. Sebagai akibat dari pengaruh budaya dari daerah luar Pulau Jawa, para pembatik pesisir ini lebih menyukai cara-cara yang dapat mengeksplorasi batik seluas-luasnya, sehingga banyak ditemui warna-warna yang tidak pernah dijumpai pada batik pedalaman atau klasik. A. Bahan produksi batik. Yang pertama, kain putih. Yang kedua, malam atau lilin. Yang ketiga, zat pewarna batik. B. Alat produksi batik. Yang pertama, canting, dan yang kedua, kompor. C. Proses produksi batik. Yang pertama, nganji. Pemberian kanji setelah kain dicuci adalah kegiatan pemberian kanji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Yang kedua, ngemplong, yaitu penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. 3. Nyungging, yaitu membuat pola di atas kertas. Yang keempat, japlak, yaitu menjiplak pola dari kertas ke kain. Yang kelima, nglowong, yaitu memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Yang keenam, ngiseni, yaitu memberi isian motif ke dalam pola besar. Yang ketujuh, nembok, yaitu penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Yang ketujuh, nyolet, yaitu memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spons. Yang kesembilan, nyelup, yaitu memberi warna pada kain dengan pencelupan. Yang ke-10, mopok, yaitu memberi isian pada latar belakang pola. Yang ke-11, ngelorot, yaitu membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Yang ke-12, nanahi, yaitu memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. 13, selanjutnya dapat dilakukan pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Lanjut, yang ketiga, sulam. Sulam adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum, jahit, dan benang. Pada umumnya, sulam dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk seperti tusuk, jelujur, tikam jejak, silang, flanel, veston, rantai, melekat benang, batang, dan sebagainya. Hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi berikut ini. A. Sulam datar, hasil sulaman rata dengan permukaan kain. B. Sulam terawang atau kerawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. C. Sulam timbul,
Hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain, sesuai motif yang dibuat. Beberapa jenis sulaman yang berkembang kini sebagai berikut. A. Sulam kepala peniti, merupakan sulaman dengan tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. B. Sulam bayang. Sulam bayang merupakan jenis sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dalam atau bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar. C. Sulam renda bangku. Sulam renda bangku merupakan jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak dan lainnya. D. Sulam pita. Sulam pita menggunakan pita-pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang bervariasi. Yang keempat, jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Adapun jenis-jenis jahit aplikasi yaitu A. Jahit aplikasi standar atau online. Jahit aplikasi standar atau online adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempelkan pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Yang di bawah itu gambar 2.40 contoh jahit aplikasi standar atau online. Lanjut, yang B, jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay. Jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. C. Jahit aplikasi pada potong motif. Jahit aplikasi pada potong motif adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. D. Jahit aplikasi pada lipat potong. Jahit aplikasi pada lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. E. Jahit aplikasi pengisian. Jahit aplikasi pengisian adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau mesin. Lanjut, alat produksi jahit aplikasi. Yang pertama, jarum jahit tangan dan jarum sulam. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, jarum pentul dan bantalan jarum. Yang keempat, tudung jari atau alat pemasuk benang. Yang kelima, pemidangan. Yang keenam, pensi atau kapur jahit. Yang ketujuh, cukil atau pendedel jahitan. 8. Setrika. B. Bahan produksi jahit aplikasi, yaitu yang pertama, benang jahit atau benang sulam. Yang kedua, kain bermotif, kain polos, dan kain felt. C. Proses pembuatan jahit aplikasi. Ya, bisa dilihat ya anak-anak, di situ gambarnya ada penjelasan. Buat desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil warna di atas. Yang kedua, buat pola sesuai desain. Gunting pola dan tempelkan pada kain dasar. Jahitlah satu persatu dengan tusuk veston. Yang ketiga, mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang seperti mata dan hidung. Lalu buatlah pita untuk bagian leher dan tempelkan pada kain dasar. Jahit sekeliling kain dasar putih dan tempel pada bagian bantal biru dengan tusuk veston. Lalu buatlah pita dengan bahan bermotif. Buat kerutan melingkar 2 susun. Pada bagian tengah sematkan kancing. Dan yang terakhir, hasil akhir dari jahit aplikasi dengan bentuk bantal sederhana. D. Kemasan produk kerajinan tekstil. Nah, di gambar 2.56 itu contoh dari aneka kemasan untuk produk kerajinan tekstil. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Silakan dijawab pertanyaan berikut ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.